Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDL Sade Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang pertama. Amsal pasal 20 ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema dampak buruk dari miras. Dampak buruk dari miras. Di dalam Amsal pasal 20 ayat yang pertama ini menggambarkan sifat dan potensi negatif dari minuman yang difermentasi atau dampak buruk dari minuman keras. Dampak yang negatif dari minuman yang memabukkan. Yang pertama dikatakan, anggur adalah pencemooh. Artinya bahwa orang yang minum anggur yang sudah difermentasi, orang yang di bawah pengaruh dari minuman keras, orang yang mabuk, itu seringkali dia bersikap menolak hal yang baik. Orang yang sedang mabuk, dia mencemooh hal-hal yang baik. Dia menghina hal-hal yang baik. Di dalam Amsal pasal 9 ayat 7a dikatakan di sana, siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Jadi siapa yang mengajar kepada orang yang sedang mabuk? Siapa yang memberi nasihat kepada orang yang mabuk? Maka itu akan mendatangkan cemooh, akan mendatangkan hinaan bagi orang yang memberikan nasihat yang baik. Karena orang yang mabuk, dia akan mencemooh, akan menghina, akan menolak hal-hal yang baik. Nasihat yang baik, ajaran yang baik, dia tidak akan menerimanya. Teguran yang baik, orang yang mabuk tidak akan menerima hal itu, akan menolak, akan mencemooh, akan menghina. Yang kedua dikatakan, minuman keras adalah peribut. Orang yang mabuk dipengaruhi dengan minuman keras seringkali mendatangkan keributan. Orang yang sedang mabuk mendatangkan keonaran, kerusuhan, permusuhan, pertengkaran, bahkan kejahatan di dalam keluarga dan di masyarakat. Tidak sedikit kita mendengar terjadi keributan, terjadi kejahatan yang disebabkan oleh orang yang mabuk. Orang yang sedang mabuk tidak dapat mengontrol dirinya, tidak dapat menguasai emosinya. Mereka tidak dapat berpikir dengan jernih, tidak dapat berpikir dengan panjang. Sehingga kita sering mendengar berita-berita persahabatan menjadi hancur karena mereka sedang mabuk. Mereka seorang yang bersahabat
Mereka bahkan mabuk bersama, tetapi kemudian salah satu tersinggung, bisa dibunuh sahabatnya. Karena tidak dapat menguasai diri, tidak dapat mengontrol dirinya. Orang yang mabuk itu menimbulkan keributan, menimbulkan keonaran. Jadi minuman keras adalah peribut, membuat orang yang dipengaruhinya itu membuat keributan. Yang selanjutnya dikatakan, tidak bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Di dalam terjemahan New International Version, orang yang terhuyung-huyung karenanya dikatakan orang yang disesatkan. Jadi tidak bijak orang yang disesatkan oleh minuman keras, oleh minuman yang memabukkan. Orang yang mabuk adalah orang yang tidak bijak, karena sudah diberi peringatan akan dampak buruk dari mengkonsumsi minuman keras. Tetapi orang tersebut tetap melakukan. Sudah diberitahu dampak negatifnya, tetapi tetap mengkonsumsi minuman keras. Anggur yang sudah difermentasi. Jadi orang yang mabuk adalah orang yang tidak bijak. Sebagai umat-umat Tuhan, kita dilarang mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan. Kalau zaman dahulu, zaman Alkitab, yang memabukkan itu adalah anggur yang difermentasi. Tetapi di zaman sekarang ini ada banyak barang-barang, ada banyak benda-benda yang dapat membuat seseorang mabuk. Ada bermacam-macam jenisnya. Tentu kalau kita melihat di berita, kita mendengar ada putau, ada sabu-sabu, ada ganja, ada kokain, ada ekstasi, minuman-minuman keras, ciu dan lain sebagainya. Kita sebagai umat Tuhan, kita dilarang mengkonsumsi hal-hal tersebut. Kita dilarang mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan. Di dalam Amsal 23 ayat 29 sampai 35 dikatakan, siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengkilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti bludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Dikatakan di dalam ayat 31 dan 32, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengkilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan isa seperti bludak. Jadi anggur yang sudah difermentasi, minuman keras itu menimbulkan dampak yang tidak baik, dampak yang buruk, seperti dipagut ular. Kalau seseorang digigit ular berbisa, pasti ada dampak buruk di dalam tubuhnya. Bisa
dia mengalami kematian. Jadi minuman keras itu memiliki dampak yang buruk. Bukan hanya bagi tubuh jasmani ini, merusak organ-organ tubuh kita, tetapi juga dapat membuat kita hidup di dalam kejahatan, melakukan hal-hal yang jahat, hal yang tidak baik. Ada banyak berita kejahatan, kekerasan, baik di dalam keluarga. Seorang ayah melakukan kekerasan kepada anaknya dalam kondisi mabuk dan lain sebagainya. Di dalam masyarakat juga terjadi banyak kejahatan yang disebabkan orang yang melakukan itu dalam kondisi mabuk, dikuasai oleh minuman keras. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengkonsumsi minuman keras. Apapun jenisnya, kita tidak boleh mengkonsumsi hal-hal yang membuat kita mabuk. Di dalam Amsal 23 ayat 20 bagian A dikatakan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur. Jadi sudah diperingatkan, jangan engkau ada di antara orang-orang yang mabuk. Kita harus menjauhkan diri, memisahkan diri dari kumpulan orang-orang yang mabuk. Dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi jelas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan. Kalau zaman dahulu, zaman Alkitab, anggur yang difermentasi itu yang memabukkan. Zaman sekarang ada berbagai macam dan jenisnya barang-barang yang bisa memabukkan. Kita tidak boleh mengkonsumsi karena ada dampak buruk bagi kesehatan kita, bagi jiwa kita, bagi rohani kita, ada dampak buruk. Jadi ialah kita penuh dengan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran, menuntun, membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79 dengan setia, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian tentang kesembuhan, juga kesaksian tentang pemulihan dalam masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah tubuh kami adalah bait-Mu. Kami menjaga tubuh kami, merawat tubuh kami dengan baik. Kami tidak merusak tubuh kami dengan barang-barang yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa buat umat-umat-Mu yang membutuhkan kelepasan dari ikatan-ikatan yang membuat mereka mabuk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu sanggup melepaskannya Tuhan, sehingga umat-umat-Mu boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus, umat-umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, Engkaulah sumber pertolongan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-umat-Mu yang berkekurangan, Engkau memberkati mereka Tuhan, karena Engkaulah sumber berkat itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang segala berkat rohani di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.